Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur kita bertemu dalam renungan kita hari ini. Biarlah damai sejahtera daripada Allah dan cinta kasih Yesus Kristus yang selalu memenuhi kehidupan kita, dan kehidupan kita ini selalu mencerminkan kasih yang daripada Tuhan. Hari ini sidang jemaat Tuhan kita akan belajar bagaimana kasih anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita melalui firman Tuhan. Dan kita dituntun untuk selalu menjadi pemberita-pemberita kabar baik ke semua orang. Melalui pribadi kita menjadi pribadi yang benar-benar mencerminkan kasih Kristus. Dan biarlah renungan atau firman Tuhan hari ini membawa damai sejahtera untuk kita. Sebelum kita masuk dalam renungan kita hari ini, kita mau memuliakan Tuhan lewat pujian kita. Kita katakan kepada Tuhan, Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai ayat 11. Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 11. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribkah, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali mencenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu, dari jendela.
Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaramu?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia." Tetapi Abimelek berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, "Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah ketaatan di tengah krisis. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, renungan kita hari ini mengajarkan tentang bagaimana ketaatan di tengah krisis yang terjadi pada keluarga Ishak. Meski ada kelaparan, Ishak menuruti perintah Tuhan untuk tidak pergi ke Mesir melainkan tinggal di Gerar. Tuhan menjamin penyertaan dan berkat-Nya. Namun Ishak sempat takut dan berbohong tentang istrinya Ribka sebelum akhirnya dilindungi oleh Abimelek. Inilah yang tadi kita baca sidang jemaat Tuhan, bagaimana kisah Ishak di Gerar dia, dan Tuhan menyuruh dia tinggal di Gerar, jangan ke Mesir. Sidang jemaat Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, apa yang dapat kita pelajari sidang jemaat Tuhan dari Kejadian 26 ini ayat 1 sampai 11 ini, bahwa yang dapat kita pelajari hari ini bahwa ketaatan membawa berkat sidang jemaat Tuhan. Ya. Ketaatan membawa berkat. Ketaatan di tengah krisis perlu sidang jemaat Tuhan. Karena waktu kita ke dalam krisis pun kita terkadang kehilangan akal begitu. Kita terkadang mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kekuatan kita. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Makanya Tuhan Allah menyuruh Ishak untuk tetap tinggal di Gerar, jangan dia pergi ke Mesir, karena ada rencana Tuhan Allah kepada Ishak. Begitu juga kepada kita, sidang jemaat Tuhan. Jadi meskipun secara logika sidang jemaat Tuhan situasi sulit, Ishak menanti firman Tuhan untuk tidak turun ke Mesir atau pergi ke Mesir, dan Tuhan berjanji menyertai serta memberkatinya, karena ini adalah janji Tuhan kepada Abraham dan juga kepada Ishak. Keturunannya akan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di lautan, artinya tidak terhitung, ya. Dan Tuhan akan memberkati keturunannya. Ini janji daripada Tuhan Allah. Dan yang kita dapat pelajari hari ini bahwa ketakutan yang dirasakan oleh Ishak dan iman. Ishak sempat mengulangi kesalahan ayahnya dengan berbohong karena takut keselamatan terancam oleh penduduk setempat karena kecantikan daripada Ribka. Begitu juga Abraham dulu, ya, dia sempat berbohong bahwa Sarah itu adalah saudaranya. Dan juga Ishak juga demikian, karena dia takut kepada penduduk sekitar bahwa dia akan dibunuh dan istrinya diambil, karena istrinya paras, istrinya cantik sekali. Begitu. Ini menunjukkan bahwa tokoh iman pun bisa mengalami ketakutan manusiawi. Ya. Ishak adalah tokoh besar seperti Abraham ayahnya. Makanya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub nanti. Ya. Dan juga sedang jemaat Tuhan, ketakutan pun walaupun imannya kokoh di dalam, tetapi ketakutan tetap dirasakan karena manusiawi sedang jemaat Tuhan. Dan hari kita pun kita belajar bagaimana perlindungan Tuhan yang ajaib kepada Ishak dan keluarganya. Tuhan menggunakan Abimelek, ya, raja Filistin, untuk melindungi Ishak dan Ribka dari bahaya, itu bahaya kelaparan. Menunjukkan bahwa Tuhan mampu melindungi umatnya bahkan melalui orang lain. Terkadang sedang jemaat Tuhan, Allah Tuhan Yesus Kristus memakai orang lain, tangan orang lain, perpanjangan tangan orang lain untuk menolong kita. Terkadang kita tidak sadar itu dalam jemaat Tuhan. Ya, yang penting kita setia di hadapan Tuhan, iman kita tetap kokoh di hadapan Tuhan, seperti Ishak. Ya. Tuhan selalu mengulurkan tangannya untuk menolong kita.
bagi yang takut akan Dia, yang benar-benar sungguh-sungguh meminta dengan imannya dan melibatkan Tuhan di setiap kehidupan kita. Tuhan akan datang menolong kita di situasi tersulit apapun, jemaat Tuhan, ya. Di situasi tersulit apapun yang kita alami dalam kehidupan kita ini. Ingat jemaat Tuhan, seperti tema kita hari ini, ketaatan di tengah krisis akan membuahkan hasil yang manis. Ishak mengalami kelaparan yang dahsyat sekali. Dia harus mencari sumber makanan untuk menghidupi keluarganya. Tetapi Tuhan katakan jangan ke Mesir, tetap di Gerar, karena Tuhan punya rencana untuk dia, seperti saya katakan tadi. Bagaimana dengan kita? Terkadang pikiran kita harus ke sana, tapi Tuhan katakan jangan, karena secara logika kita berpikir di sana ada makanan, ya. Tapi Tuhan katakan jangan ke sana. Kalau kita taat sedang jemaat Tuhan, pasti Tuhan tunjukkan jalan keluar untuk kita yang terbaik. Dan kita akan mendapatkan hasil yang terbaik dari mana Tuhan, dan kita akan mendapatkan suatu jawaban yang pasti di dalam Tuhan. Asal kita taat di dalam Tuhan di tengah-tengah krisis yang melanda kita, jemaat Tuhan. Amin. Saya kena percaya lewat renungan kita belajar bahwa kita harus taat walaupun keadaan dan kondisi kita tidak memungkinkan atau kita sudah berada di titik terendah kita harus tetap taat di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Hari ini kami belajar dari Ishak yang dia taat kepada Tuhan, tidak pergi ke Mesir, tetapi tetap tinggal di Gerar. Dia yakin, percaya Tuhan Allah punya rencana untuk dia dan keluarganya. Kami pun mau seperti itu ya Tuhan. Terkadang kami bimbang Tuhan di tengah masalah yang kami hadapi. Kami mau Tuhan menuntun kami, mengingatkan kami supaya kami terus berjalan jalan Tuhan dan kami tidak menyimpang daripada jalan Tuhan. Terima kasih untuk renungan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah